Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medsya Gularevian Syamadika dari kelas manajemen A2. Ingin menjelaskan tentang materi kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non-fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak dan pendapatan. Kompensasi sering juga disebut penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Pada umumnya, kompensasi diberikan untuk satu, menarik karyawan yang cakap masuk ke dalam organisasi. Dua, mendorong mereka untuk berprestasi tinggi, dan tiga, mempertahankan karyawan yang produktif dan berkualitas agar tetap setia. Tantangan yang dihadapi dalam menetapkan kompensasi yaitu metode penempatan gaji yang serasional apapun akan menghadapi tantangan-tantangan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang satu, standar gaji yang berlaku umum. Beberapa jabatan harus dibayar lebih dari yang seharusnya sebab oleh desakan pasar, terutama untuk jabatan yang sukar diisi lowongannya. Yang kedua, kekuatan serikat buruh. Serikat buruh dapat menggunakan kekuatannya untuk memperoleh gaji yang sesuai dengan relatif jabatannya. Tiga, produktivitas yang sesuai dengan produktivitas yang perusahaan harus memperoleh laba agar bisa tetap hidup. Sebaliknya juga, pegawai tidak akan digaji lebih daripada kontribusi yang diberikan kepada perusahaan mereka. Empat, kebijaksanaan gaji dan upah. Beberapa perusahaan memiliki kebijaksanaan yang menyebabkan mereka harus mengadakan penyesuaian terhadap gaji yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan yang umum yaitu memberikan kenaikan gaji yang sama pada pegawai yang tergabung dengan serikat kerja, dengan perusahaan harus membayar gaji yang lebih dari gaji yang berlaku umum untuk mengurangi tingkat turnover dan merekrut pegawai yang baik. 5. Peraturan pemerintah. Pemerintah turut campur dalam menentukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah sebagai berikut. Tingkat biaya hidup, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain, tingkat kemampuan perusahaan, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peranan serikat buruh. Yang mempengaruhi kompensasi, tinggi rendahnya kompensasi dipengaruhi oleh faktor yang pertama. 1. Penawaran dan permintaan. 2. Serikat pekerja. 3. Kemampuan untuk membayar. 4. Produktivitas. 5. Biaya hidup. Dan 6. Pemerintah. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penawaran dan permintaan akan tenaga mempengaruhi program kompensasi, di mana jika penawaran jumlah tenaga kerja langka, gaji cenderung tinggi. Sebaliknya, jika permintaan tenaga kerja yang berkurang, kesempatan kerja menjadi langka, gaji cenderung rendah. Proses penentuan kompensasi, proses atau tahap-tahapan yang dilalui dalam pemberian kompensasi supaya terasa adil dan terdiri atas 1. Menyelenggarakan gaji, yaitu survei mengenai jumlah gaji yang diberikan bagi pekerjaan yang sebanding di perusahaan lain. 2. Menentukan nilai tiap pekerjaan dalam menjamin keadilan internal. 3. Mengelompokkan pekerjaan yang sama atau sejenis ke dalam tingkat upah yang sama pula. 4. Menetapkan harga tiap tingkatan gaji dengan menggunakan garis atau upah. 5. Menyesuaikan tingkat upah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari uraian di atas diketahui bahwa survei gaji dan penilaian prestasi kerja merupakan serangkaian kegiatan yang diperlukan dalam pemberian kompensasi. Penilaian pekerjaan atau evaluasi pekerjaan merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan nilai relatif dari berbagai pekerjaan, antara lain dengan cara membandingkan nilai suatu jabatan-jabatan yang lain yang ada dalam suatu organisasi. Dalam penilaian pekerjaan, manajemen berupaya untuk mempertimbangkan dan mengukur masukan-masukan dari suatu pekerjaan terhadap tujuan perusahaan. Jika nilai relatif dari pekerjaan yang dihasilkan sulit diukur, maka faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah besar kecilnya tanggung jawab pelaksanaannya adalah
responsibility. Pengetahuan yang dituntut atau skill, berat ringannya usaha yang harus dikerahkan atau effort, dan kondisi pekerjaan yang harus dipenuhi atau working condition. Penilaian pekerjaan menghasilkan suatu daftar urutan pekerjaan yang angka nilai tertentu. Kemudian, nilai pekerjaan yang diberikan diubah ke dalam tarif gaji atau upah. Kegunaan evaluasi pekerjaan terutama sebagai bahan dalam menentukan tingkat gaji yang adil dan layak. Meskipun demikian, ini bukan suatu ukuran yang tepat dalam menilai atau diyakini 100% keadilan pembagian gaji, karena sifatnya subjektif. Sebaliknya, evaluasi pekerjaan dilakukan oleh para ahli atau panitia evaluasi pekerjaan, survei gaji dan upah untuk menentukan tingkat kompensasi yang adil secara eksternal. Banyak perusahaan bergantung pada survei upah dan gaji. Survei ini dapat menemukan atau menentukan apa yang dibayarkan oleh pengusaha lain dalam pasar tenaga kerja yang sama untuk sebuah pekerjaan tertentu. Apakah pengusaha yang berbeda membayarkan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama? Survei, telepon, atau wawancara, kebanyakan pengusaha melakukannya sendiri. Namun, jika mereka tidak mampu untuk melakukannya sendiri, maka mereka menetapkan harga pekerjaan. Pada tahapan penentuan harga pekerjaan terdapat dua kegiatan, yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan tingkatan pembayaran yang sesuai dengan pekerjaan oleh peringkatnya proses evaluasi pekerjaan dan apa yang dibayar oleh pasar tenaga kerja untuk jenis pekerjaan yang sama. 2. Mengelompokkan tingkat pembayaran yang berbeda ke dalam suatu struktur yang dapat dikelola secara efektif. Analisis gaji menjadi lebih mudah dengan mengumpulkan pekerjaan ke dalam kelas-kelas yang besar pula. Standar gaji yang berlaku umum, beberapa jabatan harus dibayar lebih dari yang seharusnya sebab oleh desakan pasar. 2. Kekuatan serikat buruh atau buruh serikat dapat menggunakan kekuatannya untuk memperoleh gaji yang sesuai dengan relatif jabatannya. 3. Produktivitas merupakan HAMS. Juga pegawai tidak akan digaji lebih dari apa kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. 4. Kebijaksanaan gaji atau upah. Beberapa perusahaan memiliki kebijaksanaan yang menyebabkan mereka harus mengadakan penyesuaian terhadap gaji yang telah ditetapkan. Peraturan pemerintah turut campur dalam menentukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja, seperti menentukan upah minimum regional, upah lembur, pembatasan usia kerja 15 sampai dengan 65 tahun dan pembatasan jam kerja maksimum 40 jam per minggu. 6. Nilai yang sebanding dengan pembayaran yang sama dengan kesempatan yang sama adalah comparable work, nilai yang sebanding. Setiap jabatan yang mempunyai nilai yang sama bagi organisasi harus dibayar sama. Terima kasih.